Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-52. Saya akan bacakan ayatnya yang genap dan Bapak Ibu Saudara yang akan membacakan ayatnya yang ganjil. Di bawah perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho, dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi menempatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar seorang yang mengalami buta saat itu, tetapi kita belajar dari imannya sangat luar biasa. Meskipun di tengah persoalan hidupnya, meskipun di tengah-tengah dia memiliki kelemahan tubuh, kekurangan di dalam tubuhnya, dia tidak bisa melihat, tetapi kita bisa melihat imannya begitu luar biasa saat itu, Bapak Ibu. Saya percaya juga bahwa kita mungkin melewati tahun 2022 dengan berbagai persoalan kehidupan, ya, dengan berbagai proses yang begitu panjang mungkin doa-doa kita, harapan dan setiap kerinduan kita belum kita dapat atau belum kita terima sampai saat ini. Tetapi kita percaya di tahun 2023 kita akan menerima doa-doa kita tersebut asal Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ya. Seperti tema yang saya katakan tadi adalah kunci mengalami kemenangan, dan kita bisa melihat Bartimeus yang seorang buta mengalami kemenangan, dia bisa melihat lagi dan merasakan kasih Tuhan. Hari ini kita belajar 3 poin. Yang pertama, kalau kita bisa melihat respon daripada atau apa yang dilakukan oleh orang ini, orang yang buta ini, salah satu adalah peka terhadap lingkungannya. Jadi pesan Tuhan hari ini kepada kita harus belajar peka terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Terhadap apa yang Tuhan nyatakan, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apapun prosesnya sakit, apapun prosesnya itu berat atau mungkin rumit sekalipun, kita harus belajar meresponi itu. Kita harus belajar untuk peka terhadap apa yang kita rasakan, Bapak Ibu. Ya, apapun itu, baik itu susah dan senang, keadaan diangkat atau keadaan direndahkan, kita belajar untuk lebih peka. Sama seperti orang buta ini, meskipun dia tidak melihat, dia tidak bisa melihat sekelilingnya, tetapi dia peka, ada apa sih orang banyak berbondong-bondong di sana. Kadang-kadang kita juga cuek aja kan gitu. Terhadap lingkungan, terhadap mungkin perkataan orang tua, mungkin teguran orang tua, atau mungkin terhadap suasana kehidupan kita. Kadang-kadang kita nyaman dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi sadari Bapak Ibu, ada sesuatu ruang kosong yang tidak diisi dengan sesuatu apapun kecuali Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ada sesuatu ruang kosong itu yang isinya harus diisi oleh Tuhan. Tidak boleh hal yang lain. Maka dengan demikian saya mau mengajak kita meresponi dan menyadari kehidupan kita saat ini. Apakah kita nyaman dengan kehidupan dosa kita?
Apakah kenyaman dengan kehidupan? Oh dia ya udahlah, yang penting gak ada masalah. It's okay, saya gak ibadah, saya membaca firman Tuhan. Saya gak pujian penyembahan, it's okay. Tapi kita harus menyadari itu, kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Kita harus menyadari ada sesuatu di dalam diri kita. Hati kita tidak bisa kosong Bapak Ibu, kita harus isi dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa orang yang buta ini memiliki kepekaan terhadap apa yang dia rasakan. Ya, terhadap apa yang dia rasakan. Di dalam Ayub 33 ayat 14 dikatakan, karena Allah berfirman dengan satu dua cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Tuhan berbicara lewat proses Anda Bapak Ibu. Apa yang Anda alami saat ini Tuhan mau Anda belajar. Sama seperti kalau kita belajar dari bangsa Israel, ketika kalau kita membaca perjalanan bangsa Israel sepanjang 40 tahun, di situ kita bisa melihat Bapak Ibu, kalau kita bisa menganalisis, kita bisa melihat setiap tempat pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Ya, di padang gurun, dimanapun mereka berada, pasti ada maksud dan tujuan Allah. Dengan demikian saya juga mau menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada tujuan dan maksud Allah. Dan ingat, tujuan Allah itu pasti untuk membuat kita semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan dan semakin rendah hati. Amin Bapak Ibu ya. Amin ya.